Ustadz Yusuf ya, kalau kau mau melibatkan seseorang ya, minimal orang itu kompeten kalau bicara, supaya kalau disenggol jangan merasa tersinggung. Gini nih, saya lagi debat dengan Pak Dehe, terus tiba-tiba si Mila masuk nyenggol saya, apakah saya nggak boleh nyenggol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Kristen versus Kristen ya, dan di sini ada versi The King yang dibuat Bapak Belur oleh Pak Dede ya. Beliau adalah seorang Kristen dari Nias, seorang pendeta juga, yang pada akhirnya beliau tidak menuhankan Yesus tidak menuhankan Yesus, hanya menjadikan Yesus itu sebagai utusan saja ya, tidak lebih dari itu, hanya menjadikan Yesus ini sebagai juru selamat ya, namun bukan Tuhan ataupun bahasanya jelmaan Tuhan, itu bukan ya, hanya menjadikan Yesus ini sebagai seorang utusan ataupun nabi. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Di bawah saya untuk ikut serta membina mualaf. Alhamdulillah tahun 2019 pulang dari tarbiyah di Jakarta tahun 2019 itu, pulang saya di situ langsung diserahkan ke tangan saya untuk membina mualaf sepenuhnya oleh Kemenak Kabupaten Bugis. Kalau saya pikir tidak sanggup saya bang, tapi karena diamanahkan kepada kita, saya bergantung kepada Allah, dan sampai detik ini alhamdulillah Allah sudah membantu saya. Dan saya mohon doa kepada adik Adinda, juga kepada Bang Dehe, supaya kami tetap menegakkan keadilan, menjalankan jalan yang benar sesuai yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisa-sisa hidup kita ini. Usia saya sudah 50. Entah kapan Allah menjemput saya tidak tahu. Mohon doanya Ustadz, jangan lupa nanti DM saya. Baik. Dan saya doakan Adinda Yusuf PI bisa menjadi pengganti ayahanda almarhum Yahya Waloni, dan termasuk Ustadz Nababan dan lainnya. Amin. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang berkenan di hati. Mana yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya pada diri saya sendiri, maklum manusia ya serba kekurangan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan turunkan Adinda. Oke, lanjut. Mikana nggak ada, Mikana naik, minta naik nggak ada. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Iya. Oh, selamat malam Pak Dehe. Bang Gulo pula. Kau aja diskusi sama Pak Dehe tuh, Bang Gulo. Oh Pas iya, ketemu iya, nih. Oke. Jadi begini ya Pak Dehe ya, semalam saya menonton itu waktu diskusi menjawab tentang Paulus. Ya, jadi kalau saya pikir-pikir Pak Dehe, Paulus itu bukan membatalkan, tetapi dia juga melakukan hukum Taurat. Itu benar, itu semalam itu Pak Dehe. Apakah masuk lagi di dalam pola pikir Pak Dehe itu hukum apa itu tentang Paulus? Bagaimana Pak Dehe? Paulus tetaplah Paulus, hanya orang biasa.
Ya. Ya. Heeh. Jadi jadi Paulus prasangka kita selama ini Padehe menjelaskan bahwa dia membatalkan. Rupanya terjawab juga Padehe semalam. Siapa itu? Mata pisau kan? Itu Ya. semalam Padehe. Di Roma berapa itu sama dia kan bahwa si Paulus bukan membatalkan tetapi Menggenapi. iya, melakukan. Dia melakukan juga Padehe, bukan hanya menggenapi lagi dia. Masalahnya gini Bang Gulo. Iya, Ya, iya. masalahnya di Efesus 2 nomor 15 itu Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya dia ya di tiang salib. Iya Pak Ustadz. Tapi begini Pak Ustadz, kan selama ini kan saya juga baru ketemu semalam apa itu jawaban itu yang di Roma itu. Oh iya, Paulus ini juga bukan membatalkan dia, malah kan melakukan hukum Taurat itu. Baru saya Paulus baca. memang Paulus memang tidak membatalkan, Paulusnya mengerjakan. Tapi di situ di 2 Efesus itu Paulus menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mati di tiang salib. Begitu, Bang Gul. Itu yang dicari. Kapan Yesus ngomong pernah membatalkan hukum Taurat? Iya, maksudnya ini. Itu yang dicari. Iya, statement Padehe maksudnya selama ini kan Paulus apa, tapi sudah terjawab itu. Apakah Padehe masih belum puas jawabannya atau bagaimana? Itu yang pertanyaan saya kepada Padehe. Iya, coba Gule jelaskan kapan Yesus menyampaikan kepada Paulus. Coba. Berarti Gurumu saja dipijai kemarin dan tadi siang sampai kencing-kencing di celana dia saya bikin. iya. Iya. Sampai di Komal tadi memaki-maki dia. Iya ya. Iya, memaki-maki Bapak Ajari sama Bapak Pangeran di Komal saya. Lalu saya turunkan dia. Saya bilang, seorang pendeta harus bersabar. Walaupun jawaban yang diberikan oleh pangeran itu tidak sesuai dengan keinginan pendeta, berikanlah contoh yang terbaik. Lalu dia membawa nama-nama kebun binatang untuk melawan pangeran. Lalu saya turunkan dia, saya bilang tidak patut dicontoh perilaku begini. Semalam juga naik dia juga semalam tumbang, apalagi si mata pisau, betul-betul tumpul pisaunya semalam. Iya, tapi pas juga jawabannya itu semalam Pak ya. Enggak, itu hanya Nggak pas itu Bang. dia hanya cari jawaban ingin remis. Karena saya singgung dia mengatakan, masa seorang pengacara tidak tahu? Dia cari ayat-ayat yang berkaitan. Tetapi tetap aja dia nggak bisa jawab. Apalagi sekelas Bang Gule. Wah, anggur merah yang jawab. Iya, saya sih nggak apa, tapi hanya menanti jawaban aja karena selama ini Pak Dehe kan selalu menyalahkan Paulus. Iya, Kita coba Bang Gule jelaskan kepada saya kapan Paulus itu bertemu dengan Yesus dan Yesus menyampaikan kepada Paulus ketika dia nanti terangkat ke surga, maka hukum Taurat itu dibatalkan sehingga Paulus menulis surat itu kepada jemaat di Efesus. Coba dijelaskan kalau Pak Gule tahu. Saya sih nggak bisa menjelaskan Pak Dehe, tetapi hanya yang saya tahu aja, hanya ketemu Paulus itu ketemu sama Tuhan Yesus di apa itu? Di Damsyik. Iya kan Pak Ustadz? Iya, di Damsyik ketemu. Iya, di Damsyik kan kalau nggak salah. Saya nggak bisa. Apakah Yesus pernah mengatakan apa ciri-ciri kedatangan Yesus? Coba baca di Matius 24.
Karena Saya Yesus, sih karena Yesus itu baru dia datang sekali, belum kedatangan kedua kalinya. Karena kedatangan dua kali itu Yesus akan apa? Mengadili di dalam Alkitab. Lalu kenapa tidak diadili Paulus ketika dia datang ke dunia? Ayo. iya, tapi setahu saya sih belum datang apa itu, Pak Dehe. Lalu banyak oten mengatakan Yesus sudah datang di Belum lah. Damsyik. Oh, Bahkan banyak oten mengatakan itu kan bahwa dalam Yesus mimpi. memilih sendiri si Paulus itu. Di mana ayatnya dipilih? Coba jelaskan ke saya. Itu kan dalam mimpi Paulus itu, nampak. Dalam mimpi. Ya gimana? Dalam mimpi. Dalam mimpi. Oh, Aneh kamu. Oke lah Pak Dehe, saya hanya menyampaikan itu aja tadi. Mau Nggak kemana? apa, karena mungkin jawaban. Bang Gula, ada yang saya tanya dulu. Kemarin saya dapat info dari Umi Rifa bahwa Bang Gula ini dua Tuhan. Kenapa bisa dua Tuhannya? Bukan dua Tuhan, Pak. Tapi gimana? Deh. Coba jelaskan. Mana tahu saya Karena begini, saya semalam itu naik sama di roomnya Unirifa itu kan ada apa Aldo Romo. Jadi saya mau bertanya, Romo ini apa? Kalau setahu saya di dalam Katolik itu seorang imam atau pastor atau di atas pastor. bukan suster tapi ya. Bukan, katanya Romo itu katanya bukan Romo dia, tetapi ateis. Raja ateis, Aldo Romo ateis. Aku bilang ya jangan dipanggil, jangan ada gelar kamu Romo lah kalau memang apa. Kalau bukan seorang imam Katolik kamu kan. Jadi katanya dia, anggaplah saya nggak punya agama katanya ateis, Romo ateis dia katanya. Itulah permasalahannya semalam itu. Aku kira juga dia itu pastor atau apa kan Romo Aldo. Jadi kalau dia memang seorang pastor, saya juga berguru sama dia kalau maksudnya begitu kan. Kenapa sampai begini Romo? Maksudnya menjelaskan menyalahkan Bible itu katanya. Jadi dia bukan apa, bukan seorang Kristen dia. Tapi masih berguru sama Depi Jai. Gimana gurumu itu kalau terus berdebat dengan saya? Semalam dia tanya, saya tanya Paulus, dia jawab lain. Lalu dia tanya saya juga, saya jawab lain. Karena belajar ngarang saya. Belajar ngarang ya Pak Dehe ya. Betul Pak Ustaz. Ini gimana gurumu itu? Gurumu itu lebih pintar murid saya daripada dia. Apa nggak cari guru lain? Kadang-kadang ya roh ini kan roh ini maksudnya angin timur ini kadang-kadang dia apa? Maksudnya ada angin bagus, ada juga angin nggak bagus. Ya gimana itu maksudnya itu? Cari aman. Jadi makanya kan iya makanya dia kadang pintar, mungkin kadang juga ngeles kan begitu. Oh, jadi kamu sebagai murid mengakui gurumu seperti itu? Ya kalau kayak gitu kan kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang enggak kan begitu berarti ibaratnya itu angin bagus angin enggak kan begitu maksudnya. Atau jangan-jangan sejak kita bernarasi bagian-bagian kolektor dan perpuluhan sudah berkurang di dalam gereja? Saya sih begini Pak Dehe. Puluh-puluhnya kurang ya Pak Dehe. Iya, kalau tapi di Katolik nggak ada puluh-puluh Pak Dehe. tapi kolektornya berkurang Pak Haji. Yang tadinya ngasih 10.000 mungkin 5.000. Iya. Yang tadinya 10.000 mungkin 5.000, yang 20 kasih 15 apa 10.000. Jadi memang terganggu dengan isu-isu ini. Gimana Pak Gulo? Jujur aja Pak Gulo. Saya sih kurang
Jujur Pak Gule, Anda saya lihat dari gini, senyum, Anda nggak jujur. Iya, begini Pak Dehe aja yang tahu itu maksudnya itu. Jadi tentang apa ini kan Pak Dehe kan sudah tahu tentang bagaimana pulu-pulu ini karena bagian dari pekerja kan. Jadi kalau memang saya tidak tahu itu sama sekali saya tidak tahu. Kenapa Anda pura-pura nggak tahu malam ini? Karena saya belum bagian dari situ, maksudnya belum ada wewenang saya untuk ke situ. Saya hanya Enggak, gurumu mendengar nggak ada aja di saya, bawah. Pak De. Gurumu nggak ada gurumu di sini. Dia lagi buka koma. Jadi Pak De ini suka kali sama berdebat-debat Pak De sama orang itu. Iya, kalau saya nggak mau lah. Enggak, kasihan dia. Kadang dia bilang kok roomnya Pak Dehe rame daripada room saya. Padahal saya udah 6 tahun begitu. Saya bilang ke dia makanya jangan suka ngehujat. Itu guru kita itu Pak De. Guru kita bukan itu. guru saya kita itu. dalam apa itu? Saya guru-gurunya lagi. Aduh Pak De. Bang Iyalah, Gula, tadi Pak De. saya tanyakan itu gimana caranya supaya kita dapat dua Tuhan. Saya kembali lagi ke sana. Ya, maksudnya Dua Tuhan. Tuhan itu. Iya. Ya begini, dua Tuhan itu maksudnya bukan dalam arti dua, tetapi satu karena susah juga menjelaskannya karena juga Tuhan Yesus ya datang di dunia ini sebagai manusia. Dan lalu sebelum dia datang ke ada juga yang mengutus dia Tuhan, kan begitu. Susah saya menjelaskannya Pak De. Jadi saya tidak Kesusahan bisa, dia. Udah kalau kayak gitu gak usah dijelasin. Bang Gulo. Iya, Bang Gulo. sebenarnya intinya iya Pak Ustadz. Iya. Apalagi nih yang mau didiskusikan, masalahnya di bawah tuh banyaknya antri. Iya, saya enggak ada Pak Ustadz. Mungkin hanya itu aja, mau sama Pak Deha aja tadi mau mengasih tahu jawabannya yang selama ini dia agak sedikit begitu, agak oleng sedikit dia begitu Iya, Pak Ustadz. tapi nggak ada jawabannya kan? Gurumu pun nangis-nangis di sini. Iya, oke lah Pak Ustadz ya. Oleng. Terima kasih ya Pak Ustadz. Oke. Selamat malam Bang Gulo. Oke lah Pak Ustadz ya. Ada. Mana pengikut Paulus? Kita cari. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala ini, Pak. Berhala. Berhala. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa naik-naik jadi berhala? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Satu-satu ya kita naikin. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, jadi berhala.
Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam, Pak. Temu lagi nih. Konsert lagi bisa ini sama Pak Dehe. Enggak Bisa juga konslet sih. lagi ini. Enggak juga Ah. sih. Pak Dehe itu hanya meninggikan diri, padahal dia nggak tahu di Alkitab itu barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Jadi dia merasa setiap orang Kristen yang naik keok gitu loh. Juan, ambil kayu buat mukul bapak ini. Nggak bisa diam. Kayu. Ada di samping mobil tuh. Iyalah, kita nggak hiburan aja. Ya, siapin aja nih. Ini bandel nih. Sebenarnya di room kayak gini udah berkelas gitu, penonton minimal 10K itu udah nggak pantas gini Pak Ustadz. Ini hanya nasihat. Ya, gak intinya, apa-apa. ya udah nggak pantas sebenarnya. Ini mah penilaian saya sebagai manusia yang berhikmat gitu loh. Soalnya kelas pas Ustadz itu kan udah banyak penggemar. Jadi model-model gini sebenarnya udah kurang pas. Itu nasihat Pak Ustadz. Masalah itu kan saling berbagi ilmu gitu, komunikasi. Kalau bagi saya, misalkan dibalikkan lah, saya sebagai host, sebagai Pak Ustadz, udah jelas, jauh lah. Jangan tersinggung Pak Ustadz, itu hanya masukan yang positif. Hikmat. Iya. Gak apa-apa. Ya, tapi gini, ya, saya memilih Pak Dehe ya untuk naik ke sini ya. Karena apa? Karena saya bingung gitu, bingung kenapa? Kebanyakan kenapa kawan Kristen kita ini ya banyak mengikuti Paulus. Kan kayak gitu. Itu yang saya bingung. Kenapa tidak ikut Yesus? Makanya saya ketemu Pak Dehe juga dia nggak ngikutin Paulus. Makanya saya letakin beliau gitu. Untuk mendiskusikan tentang masalah Paulus ini. Iya, puncak kita kan mengikuti ajarannya aja. Semua rasul itu kan istilahnya pemberita Injil, pemberita Yesus. Bukan kita mengikuti secara langsung. Puncak keimanan kita kan Yesus, Pak Ustadz. Iya. Misalkan- Kira-kira ada yang didiskusikan nggak tentang ajaran Paulus dengan ajaran Yesus? Silakan. Saya Pak Dehe. menanya, ini Pak Dehe kan mengakunya ya meninggikanlah selalu keok yang masuk orang Kristen, oten-oten kata dia, padahal dia sementara ngaku oten. Cuma saya mau nanya dikit aja, kalau Pak Dehe ini mau menuju selamat konsepnya kayak mana ya? Yang banyak nanyanya, jangan dikit. Iya, satu dulu, nanti kan kita kan harus ada hikmatnya, ada intisarinya kalau diskusi. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa tak pantas saya duduk di sini karena lebih dari 10K penonton. Lalu kenapa kau datang ke sini kalau sudah tahu tak pantas, ngapain Anda ke sini? Saya tanya. Karena saya udah kenal dari Pak Ustadz dari awal, pernah ngobrol-ngobrol. Iya, kalau Anda Ini kan mengatakan rom Pak Ustadz. Kalau ke Pak Dehe Iya. saya nggak pernah naik, jujur. kalau Kan Anda Pak Dehe kan buka mengatakan rom. tak pantas, lalu Pak Dehe, enggak, ntar dengar dulu, diluruskan. Saya naik ke sini yang punya rumah Pak Ustadz. Kalau di rumah Pak Dehe, dengar omongan saya. Saya sering lihat live, belum pernah. Ya, karena Anda takut. Anda Ini takut. ketemu. Ini ketemu. Anda Tapi takut. Di saya rumah saya masuk itu bukan bebas ke rumah orang. Pak Dehe. Siapa naik, siapa turun. Saya masuk ke rumah Pak Ustadz. Iya. Gimana? Arti bahasanya dilolak dulu. Sekarang. Kenapa giliran. masuk gitu? Yang punya rumah ini siapa? Kalau ke rumah Pak Dehe kan saya nggak pernah sama sekali, belum. Walaupun nonton. Ya udah, kalau Anda pintar, silakan bantah semua omongan saya pakai dalil. Silakan. Kalau orang pintar itu kalau orang pintar itu ditanya, saya mau nanya tentang iman Kristen juga. Kalau Pak Dehe mau menuju ke surga, menuju keselamatan, konsepnya Pak Dehe kayak mana? Saya nggak tahu di mana surga, makanya saya belum tahu surga itu di mana.
Mana apakah Anda aslinya? pernah ke surga? Apa yang mau kita diskusikan Pak Dehe? Cuma konsep Iya, keselamatan Pak saya Dehe. Pak tanya, Dehe ini sekarang apakah bukan Anda pribadi tahu orang, ini surga? pribadi Pak Dehe. Kalau mau masuk surga, mau selamat, kayak mana Bisa konsep? saya ngarang jawab nanti sama seperti pendeta-pendeta pada umumnya pada ngarang. Itu bahasanya udah nggak tepat, lari ke pendeta. Yang saya tanya langsung ke pribadi Pak Dehe. Iya, saya kan katakan saya nggak tahu surga karena saya belum pernah ke surga. Menuju, siapa yang tahu Ya, surga? saya belum tahu jalan ke surga. Karena di dalam Alkitab tidak ada tertulis menunjukkan di mana jalan menuju surga. Tidak ada. Saya tanya dulu, Pak Dehe kan selalu Jangan kau bersama- tanya terus. Kau sudah tanya 2 pertanyaan. Kok dua? Iya orang Ya itu udah doang. 2. Tadi kau tanya di mana saya ke surga, terus di mana jalan ke surga. Saya mengatakan saya tidak tahu jalan ke surga karena saya belum pernah membaca di dalam Alkitab jalan surga lewat kemana. Tidak pernah ada. Terus Gak ada kenapa- jalurnya ya. Iya. Terus kenapa bahas-bahas Alkitab kalau sama sekali masih belum ada ilmu? Nah itu pertanyaanmu ketiga itu. Ya 3. Nanti saya hajar kau 3 pertanyaan juga. Mana pertanyaan orang satu itu. juga belum? Tadi kau tanya surga, terus jalan ke Itu surga. jawaban dari perkataan Pak Dehe. Iya, kau harus mengakui bahwa kamu 3 tanya sekarang sama sekarang. Tadi pertama di mana surga, kedua jalan ke surga. Ini Siapa ketiga. yang bertanya di mana surga? Gimana Pak Dehe itu? Kalau menuju surga itu, menuju selamat itu, gimana kalau Pak Dehe? Di dalam Alkitab tidak ada mengatakan jalan menuju surga. Enggak ada. Coba Udah. keluarkan dalilnya kalau ada. Udah dasarnya Pak Dehe. Iya, biar coba dapat Anda ilmu keluarkan yang dalilnya. Gimana keluarkan ini tamunya Pak Ustadz ini? Nggak ada. Anda ngarang. Mending kita Saya yang dengar betul. dulu. Hah? Saya dengar dulu. kamu Saya dengar sudah dulu. Udah bertanya capek saya. Iya, maksudnya nggak Saya dijawab. sudah Kalau saya tanya bertanya. Pak Ustadz kan pasti ngejawab. Anda secara sudah imani. bertanya Muslim, 2, saling sudah bertanya menghargai 2. Ini giliran konsep saya Pak, keselamatannya. gantian. Nah, gantian ya, giliran saya bertanya. Bapak sudah bertanya. Apa yang mau 2. ditanya? Satu juga orang masih nol semua, nggak ada yang dijawab. Gimana sih? Lah kan Anda mengatakan di mana jalan ke surga. Saya bilang di dalam Alkitab tidak ada tertulis. Enggak ada saya bilang di mana Jawab. jalan di sorga. Konsep, pemikiran lah udah pemikiran Sudah ku jawab 2. Jangan Anda ngeles. Yesus Anda sejati jangan kan. ngeles. Sekarang giliran saya bertanya, apakah Nah, siapakah terus Yesus gimana itu? konsepnya Saya Pak mau nanya, Dehe? Yesus itu lebih tinggi daripada Allah atau sama dengan Allah Yesus itu? Saya coba tanya. Aduh, pertanyaan anak TK dalam Kristen kok belum ditanya. Ya Udah nggak apa-apa, bertanya. jawab aja nggak apa-apa. Mau TK nggak apa-apa. Ya jawab dulu dong biar saya jawab nanti. Nah saya udah jawab tadi, di dalam Alkitab nggak ada jalan menuju surga. Lucu. Ayo. Jadi ini banyak penonton loh Pak Dehe. Malu kita di Iya, bawah banyak juga. penonton. Orang-orang hebat yang di Tadi- bawah ini juga. Tadi saya sudah jawab Kira-kira pertanyaan Bapak. diskusinya itu diskusi tuh mengedukasi dong. Iya, saya jawab di dalam Alkitab tidak ada petunjuk menuju surga. Nggak ada jalan menuju surga, nggak ada. Petunjuk naik ke surga, nggak ada. Surga tadi Bapak bilang di mana surga, saya bilang saya nggak tahu di mana surga. Karena di dalam Alkitab tidak tertulis surga itu ada di mana. Lalu apa lagi yang saya jawab? Sudah Kata selesai. siapa? Enggak ada di Alkitab konsep keselamatan. Kata siapa itu? Itu kata kamu keselamatan, surga yang kamu tanya. Kok Kita beda-beda lagi? kan menuju surga kan selamat dulu. Saya bilang kan dua-duanya itu. Gimana cara Pak Dehe menuju keselamatan, menuju surga? Kalau kita udah Beda selamat, lagi kita udah pertanyaanmu, menuju surga. Namanya Masmu. selamat. Beda lagi. Beda lagi pertanyaanmu. Ini pertanyaan keempat ini sekarang. Ngitung-ngitungi pertanyaan satu juga Ya nggak iya, dijawab. karena saya juga nanti bertanya 4. Gantian.
Kan gantian Pak. Edukasi lah, ayo dijawab, Bapak mengedukasi tanya lah kita. empat, Ini saya penonton tanya Pak Ustadz ini empat. udah room tertinggi nih. Ini kan kalau di Kristen Edis lah ini imbang-imbangnya penontonnya. Edis nggak punya ilmu 6 kali. Nggak punya ilmu sama Edis saya. tuh. 6 Iya. kali. Ya. Saya Pak Dehe, kalau Bapak ngomong itu Musi didengar. Edis, Bapak Penontonnya Musi Edis, ini sudah imbang-imbangnya 6 kali Pak Ustadz ini Pak Edis. Enggak, saya bilang Edis punya ilmu. Didengar coba. Masuknya penontonnya. Jadi maksud Musi saya Edis, berarti kan kalau 6 penonton kali banyak, kamu tentu nonton yang di dengan bawah saya. juga mungkin lebih berilmu daripada kita yang di atas. Jadi misalkan kalau kita memang lebih tinggi ilmunya, biar mengedukasi. Udah Kira-kira saya begitu, kasih, Pak Dehe. saya kasih Oke, jawab dulu, jawab. pertanyaan receh saja. Yesus mana yang lebih tinggi, Yesus atau Allah atau sama mereka? Coba Bapak jawab. Yang gampang-gampang saja saya tanya. Tadi kan mengatakan dulu. Itu Nah, mah tadi udah saya biasa. menjawab. Lo kok ngeyel ente? Pak Dehe saya lihat hanya ngutip-ngutip yang biasa-biasanya. Ya saya tanya yang biasa nggak bisa mampu. Lah tadi saya udah jawab. Emang kamu budak? Apa jawabnya konsepnya? Alah, saya jawab. Iya, apa jawabnya? Sekarang giliran saya, Yesus itu sama dengan Allah atau tidak? Jadi lucu kita ini. Jadi Loh, kok belum lucu? dijawab. Saya sudah jawab dong. Giliranmu sekarang. Orang menuju surga butuh selamat. Tentu konsepnya Itu ke sana kayak pertanyaan mana? keempat. Kalau saya jawab tuh pertanyaan keempat. Sengaja saya nggak jawab. Cukup 3 dulu gantian. Ya, Sengaja apa nggak gantian. bisa? Loh, ngapain bertanya terus ke saya kalau saya nggak boleh bertanya? Boleh. Nah ini saya bertanya sekarang gantian. Tadi Kan Bapak dijawab. bertanya 3, saya jawab 3-tiganya. Sekarang giliran saya, mana yang lebih tinggi, Yesus atau Allah? Aduh, penonton ini gimana ini kayak gini, kita didengar malu. Mana yang dijawab? Apa udah dijawab tak? Jujur dulu. Mungkin penonton ini kebanyakan muslim tapi pengen saya Anda jujur. kebanyakan makan kuat sekali. Kuat. Saya tanya lebih tinggi Yesus atau Allah atau sama? Itu aja pertanyaan saya, pertanyaan receh. Enggak jujur dulu Pak Dehe, apa tadi jawabannya? Belum dijawab pertanyaan saya. Aduh, sudah tua masa saya jawab keempat kali. Udah saya jawab, coba tanya penonton, saya sudah jawab. Penonton, tadi saya sudah jawab belum pertanyaan si Bapak ini? 3 kali dia bertanya, 3 kali saya jawab. Tuh, sudah. Sudah Nah, saya pertanyaannya jawab. gimana? Oke lah, kita ngalah. Pertanyaannya kayak mana? Tapi nggak terjawab ya. Coba nggak ada sama sekali Sudah ini jawabannya. baca dulu, baca Pak, jangan ngarang, baca dulu. Tuh sudah. Sudah semua penonton. Itu penonton itu juga bisa udah saya bilang kan yang jujur aja. Tuh orang belum dijawab. Kalau enggak Pak Ustadz, mana dijawab Pak Ustadz? Ini yang punya rumah aja lah. Tadi konsep keselamatan menuju surga gimana menurut Pak Dehe? Udah biar Sudah jelas. ku jawab tadi kakek Sugiono, sudah ku jawab ya. Sudah ku jawab 3. Kakek Sugiono. Sekarang pertanyaan saya itu orang 1000 lebih menjawab sudah. Pertanyaan saya, mana lebih tinggi, Yesus atau Allah? Yesus setelah naik ke surga apa Yesus masih di dunia? Terserah Bapak. Saya mah nggak peduli mau di dunia mau di surga. Nanti saya tanya di mana surga itu. Siapa yang melihat Yesus di surga? Ya mentalnya cuma mental bertanya, belum dijawab, udah Tuh, nambah. itu 1.500 orang menjawab sudah saya jawab. Tuh, Saya tanya jawab singkat ya, lagi di dunia lebih tinggi Allah dong, Bapak dia bapaknya kan. Dia anak, firman jadi manusia, di Yohanes tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, karena dia turun ke dunia, ya tentu dia kita berbicara di dunia lebih tinggi dong, namanya Bapak sama Allah.
bapak sama anak. Udah, apa lagi? Itu di dunia. Emang selain di dunia di mana itu Yesus? Kok Bapak bilang waktu dia duduk Ya, di dunia? oh masih nggak tahu ayat-ayat yang biasa gitu. Udah saya bilang ilmunya Saya nggak ada sama sengaja sekali. menanyakan yang receh. Nanti ada yang berat. Ketiga yang berat nanti. Nah, setelah ke surga, setelah Enggak. dari kematian, Kata Bapak. duduk dia di sebelah, terangkat dengar, ke dengar. surga. Duduk di Sebentar. sebelah kanan Allah Bapa. Arti kata Ya. duduk itu dia setara. Udah. Ya betul. Apa lagi? Ya. Sudah Nah, cukup. udah. Lalu pertanyaan saya, siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang melihat itu? Hanya sekelas gitu pertanyaannya, malu kita Iya. ditonton orang. Orang udah maju. Hanya kelas-kelas gitu aja saya jajak semua. Enggak, biar penonton tahu bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Yang orang tahu dan lihat Yesus itu terangkat ke langit, bukan di surga. Makanya Bapak jelaskan. Nah, puncaknya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gitu mau ke langit, mau ke mana? Berarti itu kalau pemikiran Pak Dehe gimana? Duduk di sebelah kanan itu. Iya, siapa Setara yang bukan? melihat? Siapa yang Apakah melihat? saya salah kalau saya bilang itu setara artinya sesuai Alkitab, sesuai teologi? Siapa yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa? Jadi tanya Macet nih semua. kayaknya nih. Iya, memang mulai berat Pak Ustaz. Macet, berat. Berat ini. Mulai Kan berat. udah tiga. Tiga. Enggak, belum dijawab. tiga. Nah, belum tiga. Yang sekarang saya udah ngalah. Di mana konsep keselamatan? Enggak, tadi saya tanya siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga. Bapak belum jawab. Itu pertanyaan tiga dijawab semua. Maksud saya tanya satu nggak dijawab gimana itu? Iya, yang melihat siapa? Belum Bapak jawab. Sebenarnya ini pernah baca Alkitab enggak sih? Di Alkitab itu jelas semua, mulai dari Iya, siapa yang melihat Yesus itu terangkat ke surga? Siapa? Sebutin aja namanya, Pak. Iya. Kan enggak sih susah gitu. ya karena saya terlalu murahan kalau saya jawabin sampai 3, 4, sementara saya tanya satu nggak dijawab. Pertanyaan mudah lagi. Katanya receh tapi nggak tahu. Kok nggak tahu? Emang saya baru ini naik ke rumah Ustaz, ke semua saya itu rum muslim itu dikenal semua, mau Rasid, mau Nandar. Lalu langsung kenal. kenapa Anda tidak bisa jawab siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa yang melihat? Ya karena udah cukup pertanyaannya, gampang itu Enggak, semuanya. baru 2 pertanyaan saya, baru 2. Kan udah dijawab. Coba jawab dulu Iya, satu. siapa yang melihat? Yang Coba melihat jawab satu Yesus, dulu pertanyaan kita. yang Kira-kira melihat gimana? Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Udah gini aja ya, ini mengaku Kristen hebat apa? Saya tanya Pak Ustadz, pasti dijawab. Kalau menurut Pak Ustadz, Jawab bagaimana dulu, Pak nggak boleh Ustadz? bertanya, jawab dulu. Konsep Siapa yang keselamatan melihat dalam- Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah Enggak, kanan Bapa? biar dikasih yang punya rumah dulu contoh yang benar. Biar dikasih yang Enggak, punya ini rumah dulu. enteng pertanyaanku. Pertanyaan Gimana Pak Ustadz, konsep keselamatan ini bisa Kok ini lari dari ke Ustadz? lebar kita. Lari ke Menurut- Ustaz. Pak Ustadz, Lari ke Ustaz. berbagilah ilmunya konsep keselamatan bagi Jawab dulu pertanyaan saya, Aki, yang melihat Anda bernarasi tadi bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu pertanyaan saya, siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? itu di kepala saya itu dia udah hal-hal kecil gitu. Oh, di Tapi kepala saya Bapak dulu terlalu Yesusnya. capek ngejawab. Lihat Yesus bangkit gitu loh, selama 40 hari di dunia terus bangkit. Lihat siapa yang menyaksikan tuh. Orang banyak sama disebut namanya itu, siapa namanya? Buka di Siapa Google. yang melihat Yesus Buka aja di ke Google. surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ke surga bareng dia yang melihat itu? Kan tertulis kan diangkat ke surga itu, terangkat ke surga itu ada yang melihat.
Maksud saya. Iya, yang dia lihat di surga itu siapa? Jangan-jangan dia lihat orang lagi duduk di kuburan, dia bilang di surga. Kalau ini bahasa-bahasa orang Jawa, orang sini tuh manusia ngeyel ini. Bukan manusia ngeyel, pertanyaan kan Bapak bilang Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu siapa yang ikut ke surga itu yang melihat langsung? Atau hanya omong kosong? Jadi kalau Pak Dehe ini saya lihat karena manusia ngeyel ini unsur sakit hati ini, jadi semua Kristen dilawan. Bukan semua Kristen yang naik komal itu pada nggak punya nggak punya dalil, tidak punya kepintaran, sehingga dia kalau saya bernarasi berstatement nggak pernah salah naik loh, ke saya surga, positif. di surga, Enggak, di Pak sebelah Dehe. kanan Allah Bapa. Ditanya Lalu dulu siapa yang hatinya. melihat? Kata Pak Mazmur kok benar sih gitu Siapa ya. yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ikut ke surga? Kok bisa dia lihat? Jadi mungkin di gereja Bapak ini parah ini orang ngeyel, Nggak jadi banyak. ada seorang pun pendeta yang bisa jawab pertanyaan saya ini. Saya jujur aja. Kata kamu kan dia ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu yang ikut sama Yesus di surga itu sampai dia lihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Sehingga ditulis di dalam Alkitab. Siapa yang melihat itu? Itu pertanyaan sama sekali orang nggak bermakna. Jadi Nggak ada seorang pun pendeta yang saya tanya ini jawab. Nggak ada seorang pun pendeta. Coba kau tanya besok sama pendetamu, dia nggak bisa jawab. Jadi gini aja. Oke. Berapa pertanyaan nanti saya jawab. Konsep keselamatan bagi Pak Dehe itu kayak mana? Iya, ini keselamatan juga nanti, bahwa siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jawab dulu Pak Dehe biar sedikit dipercaya orang lah. Ini 14K. Kalau orang terangkat ke langit Yesus, ada banyak orang yang melihat, tetapi yang melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Sehingga di dalam Alkitab ditulis, itu pertanyaan saya. Saya sudah tanya itu dari sejak SMP. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa jawab. Jawabannya waktu Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya, Nah, itu berarti aja. tidak ada Itu seorang aja. pun yang melihat Itu aja Yesus berjalan. dan Allah Bapa di surga. Itu hanya kata Nah. Yesus. Katanya pengikut Yesus sejati. Kalau perkataan Mal- Yesus, percaya nggak Pak Dehe? Apa perkataan Yesus? Malu-maluin kamu. Katanya Enggak. sudah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya tanya dulu. Perkataan Yesus percaya nggak Pak Dehe? Ternyata ente kagak ngerti. Enggak, tadi juga sebenarnya teman situ yang gula itu siapa itu yang pendeta apa tuh tulisannya yang tadi? Kita sama-sama kafir katanya. Kita sama-sama kafir tadinya katanya. Tadinya berarti sekarang Pak Dehe apa? Masih kafir. Jangan ngeles Ki, jangan ngeles. Kalau Bukan diskusi ngeles. Jadi saya udah ngikuti Pak Dehe di roomnya juga, udah bisa saya tebak tadi. itu kayak mana pendeta arahnya. Galatia, temanku Jadi Pak dari Dehe Nias itu sudah muslim dia. Temanku Dehe dari itu Nias itu. nggak bisa ngejawab tadi, tapi udah berlawanan ke arah pemikirannya. Apa yang saya bilang itu udah nggak meleset. Pertanyaan saya Ki, siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena barang siapa yang sudah melihat Allah Bapa, berarti dia bisa cerita, oh ciri-ciri Allah Bapa itu seperti ini di surga. Ciri-cirinya jenggotnya juga sih. panjang, Yesus ada di sebelah kanannya. Gitu, itu maksud pertanyaan saya itu. Saya cecar kau nanti sampai habis. Seperti apa Bapak Allah Bapa itu? Wujudnya cahayakah atau seperti pisau bermata dua atau seperti berlian? Itu kan bagian dari pengakuan iman. Loh, mana ada itu? Memang iya. Aku percaya
Yang coba. pengakuan iman rasuli itu Coba kalau adalah Kristen. bikinin manusia. Nah, bukan makin jelas firman nanti Tuhan. Pak Dehe ini. Coba kalau kamu Kristen, coba sebut dulu pengakuan iman. Itu bikinin manusia, bukan Wah, firman Tuhan. Udah makin udah bahaya. Yang ajaran Yesus itu adalah doa Bapa kami, Ki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu adalah doa yang diajarkan Yesus. Kalau doa Imam Rasuli, doa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang ngarangnya adalah para hamba-hamba Tuhan, bukan Yesus. Semua isi Alkitab, semua pihanu Kristen Mana kamu. ada di dalam Alkitab Kamu doa protes. Rasuli, Imam Rasuli. Aduh ya Allah. Udahlah, kembalilah ke jalan yang benar ya, Pak Dehe ya. Memang Kasihan. benar yang kusampaikan ini adalah firman Tuhan, iya dan ya. Tidak meleset saya. Tapi jawab dulu dong pertanyaan saya biar saya turun. Saya orangnya Saya tanya paling ke menghargai Bapak. Mau orang. turun, Siapa yang melihat mau Yesus turun dia. duduk di Iya, sebelah kalau udah kanan dijawab Allah gitu Bapa. loh. Dan wujud Ya kan Allah perlu Bapa itu gantian Pak seperti Ustadz, apa? perlu gantian. Ini kan nggak ada. Kasihan yang di bawah. Yang di bawah ini juga orang-orang berilmu ini. Iya. Ya udahlah turun aja kalau Bapak nggak ngaku nggak punya ilmu. Jangan dulu turun. Maksud saya setelah dijawab salah atau tidak atau menyerah saya nggak bisa, baru saya turun. Pak Ustadz Iya, ini nggak Bapak mungkin tidak nurunin bisa saya. jawab. Saya juga Tadi menghargai Bapak dia bertanya selalu. lagi ke saya mengenai doa iman rasuli. Saya sudah jawab. Malah kan Bapak bertanya 4, saya baru 1. Kedua Bapak nggak jawab. Yang pertanyaan pertama tadi aja, konsep keselamatan menuju surga kayak mana? Pak Dehe? Saya sudah jawab kamu tadi naik ke surga itu saya tidak tahu di mana surga karena saya belum pernah ke surga. Kalau konsep itu kan berarti kan bukan pernah Bapak ke surga. Konsepnya, Iya, caranya. saya tidak tahu cara konsepnya karena surga itu saya nggak tahu seperti apa. Nah mana ada? Mana saya tahu surga itu seperti apa? Bagaimana saya bisa bikin konsep sementara surga saya tidak tahu? Aneh-aneh Anda ini. Bukan aneh. Iya. Oke, saudara kita, Belum kau tahu bikin konsep, lalu apa kau konsep kau nggak tahu? ke saudara kita Muslim aja mungkin Ngerti nggak dibilang nggak konsep? usah Pak Yusuf yang jawab. Mungkin yang penonton di bawah yang awam saudara kita Enggak, Muslim saya pasti tanya menurut dulu, Bapak mengerti nggak konsep? pasti bisa jawab dia. Bagaimana Bapak bikin konsep ke surga sementara surga kau nggak tahu? Bagaimana rupanya bikin itu? Ini udah makin mempermalukan kita. Nah, begitu. ini kayu udah kusiapkan ya. Ini saya Itu guru lagi, udah makin Hukum kekanak-kanakan. kakinya kalau nggak bisa diam. Bagaimana Anda bisa membuat konsep sementara kau nggak Nah, tahu? turunin moderator. Turunin moderator Pak Mas Burya. Aduh. Turunin moderator Mas Burya. Konsep ke surga, surga aja kita nggak tahu yang mana. Wah, Emilia dari Bogor ini. Halo, selamat malam. Oh, Emilia. Oh, kupikir Emilia. Halo, selamat malam. Aduh, tidur. aduh. Pak Ustadz, saya hanya mengingatkan sudah jam 12. Saya tidak mau jadi Oh ya. Ustadz, karena kita sesama umat saling mengingatkan supaya kesehatan juga tetap stabil. Baik. Pak Dehe mau op? Enggak, takutnya istirahat Pak Ustadz, itu yang saya Gak apa-apa, satu lagi ya. Oke, siap. Oke, iya. Satu lagi. Oke, baik. Ntar dulu.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berhala juga Pak Dehe. Ketiduran kali Iya. dia. Mikana, aduh, Mikana nggak mungkin kesini Mikana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ih. Apa? Minta naik nggak jelas. Oke. Yang Karisteng. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Gelap sini, Bang. Tunggu terangnya, Bangnya. Naik. Ini pasienku yang ngeyel juga itu. Iya, kalaunya udah terang baru naik gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Banyak berhala ini. Makin tengah malam makin banyak berhalanya. Ayo, yang Kristen minta multi. Multi aja yang Kristen. Multi. Ayo. Oten mana Oten? Sabar, satu lagi ya teman-teman ya. Baru kita istirahat. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bet. Oh, Bet. Bet. Wait. Iya, tolong kalau bahas satu jangan nyebrang, Bet. Itu aja aku minta. Awet kau di roomku. Oke? Bluetooth connected. Kalau nyebrang nggak nyambung konteksnya. Cek. Udah. Oh, saya turunin. Cek. Di sini Ya. suara ada nggak? Ada. Gerusuk kenapa kau? Oh, bentar. Sorry. Tes. Yang dibahas Paulus. Ada. Gini ya, Yusuf ya, lu Kok lihat. open cam dulu lah. Sebentar. Wait ya, 30 detik. Soalnya ini masih apa namanya? 15 detik. Ada nyamuk nih. Ngapain kau? Lagi di WC kah? Sabar Yusuf. Tahu Lagi ini. ngasah pisau dia Pak Ustadz. Iya. Sabar. Ini nggak bisa on cam masalahnya di sini. Oh enggak ini ya.
Ini udah ada belum? Lama kali kau. Belum. Iya, ngapain sih? Belum ya? Udah Ada. belum sih? Iya. Gini ya Ustadz ya. Ustadz Yusuf ya. Kalau kau mau melibatkan seseorang ya, minimal orang itu kompeten kalau bicara. Supaya kalau disenggol jangan merasa tersinggung. Gini nih, saya lagi debat dengan Pak Dehe. Terus tiba-tiba si Mila masuk. Nyenggol saya, apakah saya nggak boleh nyenggol? Terus tiba-tiba kenapa kau turunin? Gimana sih? Soalnya kacau pembahasannya. Kalau yang dibahas Paulus ya Paulus aja, ngapain ke Nabi Muhammad? Kan kocak. Sekarang saya tanya, si Mila Islam atau bukan? Gibah ngapain ngurusin orang, malas kok. Loh, yang saya diskusi itu dengan si Mila kan? Ketika waktu Dehe lagi Enggak bicara, ada urusan aku. kenapa Enggak mau sebentar, ngomongin orang. dengarkan. Ketika kemarin kenapa ku senggol bilang kau otaknya setengah? Dia datang dengan datang tiba-tiba bicara soal Paulus tanpa menunjukkan data. Kalau saya normal aja dengan Dehe ini kan dibilang Kristen. Ya saya tanggapi. Begitu cara alur diskusi saya. Kalau dia si Mila datang tiba-tiba ngerocos, ngomong tanpa data, kau otaknya setengah kau buktikan. Saya bisa buktikan apa yang saya katakan bahwa dia otaknya setengah. Gitu dong Ustadz, yang fair lah. Silakan, ada yang mau dibahas? Ya itu Paulus tuh. Jadi Lagi, penyesat Kristen. Kenapa dengan Paulus lagi Dehe? Iya, Paulus lagi nih, Paulus lagi nih. Kenapa? Semalam Anda kurang jelas bahwa Paulus itu sudah menegaskan dengan matinya Yesus di kayu salib. Kenapa kau nggak ngerti ketika ku jelaskan bahwa itu dengan matinya Efesus 2 ayat 15? Masih yang kemarin? Ya, boleh yang lain nanti, boleh yang lain. Jangan yang kemarin-kemarin terus, boleh kita ambil yang lain. Iya, apa Yang lain yang mau- lagi. Iya, Ya, kan makanya kemarin Paulus sudah saja ku dulu. jelaskan Contohnya bahwa Galatia 5 pasal 2. Galatia 5 pasal 2 lagi. Oke. Silahkan. Ya, Kemarin kan saya udah- Efesus tidak punya jawabannya. Kita ambil Galatia hari Loh, ini. sebentar. Di mana saya tidak punya jawaban, jangan di framing Dehe. Udah kemarin. Loh, Nggak ada saya sudah jawabannya. sebentar. Kalau saya menjawab Anda masih tidak mengerti, saya harus jelaskan karena jangan di framing. Ini saya bukain dulu datanya. Kemarin saya bertanya kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk menyampaikan pembatalan hukum Taurat itu. Tidak Jelas saya sudah terjawab. katakan tidak. Benar kan? Lalu saya bertanyakan setelah itu berarti ini hanya omongan si Paulus. Anda tidak jawab. Oke, saya jawab ya. Dari kemarin saya sudah menjawab bahwa sebab dengan matinya, makanya Dehe kalau sebagai seorang Kristen jangan baca seperti seorang Muslim dong. Anda ini sebenarnya Kristen atau Islam Saya sih? baca sudah seluruhnya itu Bang. Satu perikop saya sudah baca. Oke. Sebab dengan matinya Yesus Kristus, apakah bait suci, tabur bait suci itu terbelah menjadi dua atau tidak? Anda tahu kan bahwa ketika Yesus mati, ya, hal yang namanya kain tabir bait suci itu terbelah menjadi dua atau tidak, Dehe? Saya belum ada waktu itu. Enggak, Jadi saya belum- tanya Anda tahu kisah itu atau tidak? Oh ya, dalam Alkitab iya, tetapi kalau Ada ditanya kan? tahu, Nah, makanya saya di belum situ lihat. di situ Paulus menjelaskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya tidak ada lagi perbedaan antara hukum Taurat dengan hukum kasih. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati, dia telah membatalkan semuanya yang terkait dengan hukum Taurat
dan membalikan semuanya kembali kepada hukum kasih. Itulah penggenapan. Jadi bukan membatalkan sama seperti sudah kukatakan kemarin. Roma 3 ayat 31. Semua yang saya jawab itu selalu dengan data. Makanya Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Sejika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman tidak sama sekali, sebaliknya kami meneguhkannya. Begitu. Iya, Ada lagi? artinya perkataan Paulus itu bukan berasal dari Yesus, tapi perkataannya sendiri, begitu. Iya, karena Roh Kudus yang menuntun, ilham dari Allah. Ya, saya tidak yakin Allah yang menuntun dia waktu dia mengeluarkan statement di pasal 15 itu. Karena Allah sendiri yang menyuruh bangsa Israel, keturunan Yahudi, untuk menuruti hukum Taurat. Tetapi kenapa Paulus berani-beraninya membatalkan hukum Taurat itu? Itu yang kemarin. Kalau yang sekarang kita mengenai sunat, gitu. Jadi udah ngerti ya, kalau memang kau merasa Iya. ini Anda jawaban sudah saya. Anda sudah Sebentar. Tadi kan kau bicara, saya diam. Jadi saya sudah menjawab ketika waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat, ya kan? Karena ketika waktu Tuhan Yesus mati, di situ tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, tidak ada lagi bait suci. Sehingga kita hanya menyatu dengan Allah. Makanya supaya, nih kan ada kata supaya di sini. Benar nggak? Ngerti nggak? Kalau orang Kristen nggak ngerti seperti DH ya berat lah. Anda tadi sudah mengakui bahwa itu adalah perkataan Paulus. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Berarti itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Paulus sendiri. Selesai sudah. Enggak ada lagi perlu ya gini. Sudah selesai. Oke, DH. Apakah kau Enak merasa kalau begini Pak Ustadz. Dia ngaku. Beda dengan Depijai, ngeyel. Ini udah ngaku si Bapak RK bahwa itu adalah perkataan Paulus, bukan firman Tuhan atau perkataan Yesus. bukan? Saya bilang oke, ketika kau berpemahaman seperti itu, apakah Paulus ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang terjadi secara fakta sejarah dengan apa yang telah dilakukan oleh Paulus? Apakah Paulus melakukan dosa? Apakah Paulus bertentangan dengan ajaran Kristus tentang kasih karunia? Kan Yesus membawa ajaran kasih karunia. Paulus pun juga mengajarkan hal seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa engkau membenci Paulus? Padahal Paulus menyatakan kebenaran bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus mati, hukum Taurat itu sudah yang namanya tidak ada lagi. Makanya tabir bait suci itu terbelah. Itulah bangsa Yahudi sampai hari ini tidak yang namanya punya bait suci, tetapi tembok ratapan yang dijedotin kepalanya. Jadi kalau kau mengatakan bahwa apakah ini firman Allah, tentu saja Paulus itu diberikan ilham oleh Allah melalui Roh Kudus. Ya, intinya Anda sudah mengakui bahwa itu adalah perkataan Paulus. Sudah selesai. Jadi Anda mengatakan tadi, kenapa saya membenci Paulus? Karena sebagian ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Oke, silakan contohnya. Contohnya Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Galatia tadi yang saya sebutkan. Satu-satu. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya 19 ayat 11. Di sana Paulus lebih tinggi daripada Allah. Mana? Iya, Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Mana yang Paulus lebih tinggi dari Allah? Iya, ada. Kita baca. Ini oleh Paulus mengadakan,
Oleh Paulus Allah oleh mengadakan mujizat. Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Iya, berarti Paulus yang memberikan mujizat kepada Allah. Kuat kali ya. Makanya saya katakan itulah yang saya kurang sepakat dengan si Paulus. Apa perbedaannya dengan ayat apa? Ya ini kan jelas oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Terus Seakan-akan Paulus ini yang memberikan mujizat kepada Allah, bukan Allah yang memberikan mujizat kepada Paulus. di mana itu kau baca seperti itu? Loh, di Galatia, di Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Terus maksudnya coba baca ini seperti apa? Oleh Paulus Allah mengadakan kepada Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus. Oleh dengan kepada itu bedanya apa? Ya, baca dulu sesuai yang tertulis Alkitab, baca dulu. Iya, oleh dan kepada itu bedanya apa? Nah, baca dulu sesuai yang tertulis supaya Bapak bisa paham. Iya, makanya. Jangan diubah karena berubah juga beda artinya. Iya, oleh itu dari Paulus pada Paulus. Dari Terus, Paulus Allah mengadakan mujizat, ya. Kenapa? jangan pura-pura nggak tahu, coba artikan. Masa guru nggak ngerti? Loh, iya memang dari Paulus lah kita bisa melihat Allah membuat mujizat luar Yang biasa. maksud di sini abangku sesuai yang tertulis oleh berarti dari Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Artinya Paulus lebih tinggi daripada Allah di sini. Mana Paulus dikatakan lebih tinggi daripada Allah ini? Nah ini kan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Oke, Allah membuat mujizat seperti apa? Nah itu kata-kata Paulus. Mana? Ya dibaca, makanya jangan diubah-ubah, dibaca yang benar, Nih ya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Terus? Nah itu. Mana Paulus lebih tinggi daripada Allah? Aduh. Coba dipahami oleh itu. Maksudnya apa sih? Masa tidak sepaham bahasa begini, aduh. Loh apa makanya Allah itu membuat mujizatnya apa dari Paulus? Kalau kau mengatakan seperti itu. Di sini abangku, Paulus lebih tinggi daripada Allah di kalimat. Mana di sini Paulus lebih tinggi daripada Allah? Makanya aku tanya, apa yang Allah buat karena Paulus? Coba. Iya, kalau memang kau mau balik-balik. Karena Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Berarti dari Paulus lah Allah melakukan mujizat. Apa? Seperti apa? Ya dia nggak nulis di sini. Ya seperti apa Allah membuat mujizat dari Paulus? Ya mana saya tahu. Ini kan tulisan Paulus. Loh ini Anda. Makanya membaca segala sesuatu itu saja kau tidak mengerti. Makanya itu pemahamanmu. Sekarang ku tanya, ketika kau mengatakan seperti ini, apakah narasimu itu berarti itu benar? Ini jelas Paulus yang lebih tinggi daripada Allah. Mana yang Paulus lebih tinggi daripada Allah? Ini Paulus yang memberikan kepada Allah mujizat, bukan Allah yang memberikan kepada Paulus. Walah, ini hanya bahasa ini aja ini. Iya, coba dulu. Ya mana Allah membuat mujizat dari Paulus itu seperti apa? Kasih contoh. Loh, tidak ada di sini contoh. Tidak ada, ya sudah. Saya kasih contoh, Anda mengejar saya di situ. Anda mau jebak saya. Enggak boleh. Apa yang tertulis itu yang kubaca. Iya, ini yang kubaca. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu kain
sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit dan mereka keluarkan roh-roh jahat. Ini sapu tangan Paulus. Mana Allah di sini? Loh, itu di ayat 11. Hah? Ayat 11 oleh Paulus. Ya, yang buat Allah atau Paulus? Bukan, Paulus ini berkuasa kepada Allah. Dia memberikan mujizat kepada Allah. Kuasa kepada Allah? Mana di situ Paulus? Oh, saya nggak ngerti. Ini baca ini aja. Coba anda baca dengan baik. Dari Paulus lah Allah sudah mengadakan baca. mujizat-mujizat. Loh, Saya melalui sudah Paulus, baca. dari Paulus, melalui Paulus. Oleh aja ini nggak ngerti nih, bahasa oleh aja nggak ngerti. Ya, coba. Melalui, dari Paulus, oleh Paulus, melalui Paulus, dari Paulus. Allah mengadakan mujizat-mujizat. Bukan Nah, Allah membuat mujizat oleh karena Paulus. Ya astaga, baca ini aja. Kenapa hanya ini kau lihat? Makanya aku tanya, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan Itu- meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu. Sejak kapan Paulus di sini mengatakan dia lebih tinggi daripada Allah? Loh, itu ayat 11-nya. Kalau ayat 12 jelas Paulus yang melakukan mujizat di ayat 12 jelas. Nah, coba Tetapi di ayat oleh 11, Paulus, bahasanya melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Seperti itu saja kok susah sekali. Oh, Ini nggak bisa, Bang, nggak bisa. Nggak bisa. Kita jangan begitu. Kita ngikutin apa yang tertulis. oleh Paulus, melalui Paulus kan? Iya, karena Paulus itu Allah bisa melakukan mujizat. Berarti Paulus yang memberikan kepada Allah mujizat. Kok kebalik gitu? Iya, memang kebalik. Lah, bukan, ini bahasanya melalui Paulus, oleh Paulus, dari Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Iya, memang terbalik. Loh, terus di mana kalau Anda membacanya hanya seperti ini aja gak ngerti? Coba tanya anak SD besok, dia juga paham. Makanya aku tanya contohnya apa deh? Ya, ini contohnya, Bang. Nah contohnya ini Saya jelas tidak Paulus bisa membuat memberikan mujizat. contoh, Masa kau tapi- gini? Masa kau membaca ini saja kau nggak ngerti? Dari Paulus, melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat Bang. yang luar biasa. Kalau melalui Paulus bisa, melalui Paulus Allah mengadakan mujizat. Lalu apa yang Allah melakukan mujizat yang diberikan Paulus? Ya udah, kalau hanya bahasa aja Anda tidak mengerti, pendidikan terakhir Anda apa? Saya SH terakhir. Sama SH? seperti Anda. SH? Iya, sama seperti Anda. Oke. SH ya Pak ya? Iya. Apa dasar hukum Indonesia? Sangagohua, mengerti? Tuh kan Apa? saya jelaskan. Apa itu? Apa artinya? Sangagohua. Sangagohua. Sekolah tapi begini. Iya, SH tapi begini. Apa dasar negara Masa Indonesia? Anda- Enggak. Anda- Saya Anda- tanya Anda SH sarjana hukum. Iya, Apa saya dasar Gohua. negara Indonesia? Dasar hukum negara Indonesia. Sangagohua kan sudah Apa itu dijelaskan. artinya? SH Apa artinya? adalah Sangagohua. Oh, pantas. Kau bilang sama seperti saya, makanya jangan klaim. Ini gimana dulu? Ini kita baru bahas kan 5 oleh aja, Anda tidak bisa jawab. Loh, Anda baca ini aja Anda nggak ngerti oleh Saya karena mengerti oleh Paulus melalui mengadakan dari mujizat yang Paulus luar biasa. Allah mengadakan mujizat. Kenapa diskusinya nggak berkembang ya kalau hanya kata Iya, oleh? tidak berkembang karena Bapak tidak mengerti. Sehingga kita berputar-putar di sini kayak gasing. Ya makanya aku tanya di mana Allah membuat mujizat. Anda menanyakan pertanyaan jebakan. Jika saya jawab salah, Anda tuntut saya, mengejar saya. Saya tidak mau jawab. Loh, makanya itu berarti Anda Iya, tidak saya bisa juga diskusi. pintar, Bang. Saya juga Jadi pintar. gini. Nanti saya Segala sesuatu itu salah, gini. Anda Dehe. mengejar. Dehe, diskusi itu supaya orang mau kelihatan benar atau tidaknya itu tidak dilihat, tetapi bagaimana memperkuat argumen.
Kalau kau mengambil Iya. sebuah ini, sebentar, saya jelasin supaya Anda memahami arti dari diskusi. Diskusi itu memperkuat argumen supaya orang percaya dengan argumen Anda. Masa hanya dengan satu kata ini ketika saya bertanya, di mana Allah membuat mujizat yang seperti Anda mau bilang bahwa Paulus lebih tinggi daripada Allah, Anda tidak bisa memperkuat argumen Anda. Artinya di situ Anda tidak mengerti kalimat ini, terus Anda menyalahkan apa yang terjadi dalam kalimat ini. Bukan selanjutnya Anda memperkuat argumen bahwa oh ini Allah membuat mujizat ini karena Paulus lah yang lebih tinggi dari Allah. Begitu itu cara diskusi deh. Jadi bukan hanya karena satu kata Anda mau untuk yang menyalahkan hal selainnya gitu. Itu yang saya heran sih. Saya tanya Gitu ya. dulu, abang mengakui nggak salah perkataan ini? Harus ada pengakuan kayak tadi. Kalau Anda mengakui ini salah, Saya tidak pernah mengakui bahwa Anda itu benar. bukan Yang saya benar bilang, yang ada di dengarkan, dalam Alkitab sejak ini. semula pemahaman Anda membaca tentang hal ini dari tadi. Anda membaca sebab dengan matinya Yesus Anda minta di mana Yesus mengatakan, loh, saya sudah menjelaskan ketika waktu Yesus mati itu jelas tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, makanya membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi bukan yang namanya Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Makanya Paulus katakan dalam Roma 3 ayat 31, ini jelas. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi kalau pemahaman Anda, saya bilang ya udahlah, Anda pemahaman yang memang orang tidak sekolah, tidak mengerti, membaca saja tidak tahu. Ya saya harus maklum. Kemudian Anda membawa ini lagi. Oleh Paulus mengadakan mujizat-mujizatnya, Anda bilang Paulus lebih tinggi daripada Allah. Di mana Paulus mengakui di sini bahwa dia lebih tinggi daripada Allah. Paulus mengatakan karena Paulus, oleh Paulus, melalui Paulus. Oleh ini banyak katanya yang bisa Anda sambungkan supaya Anda memahami di mana dasarnya. Gitu. Jadi bukan karena Anda memakai satu kata oleh menganggap bahwa Paulus itu lebih tinggi daripada Allah. Ya itu narasi yang gagal. Makanya membangun narasi itu harusnya memperkuat dengan dalil yang lain supaya Anda jangan diketawakan. Saya ngerti lah teman-teman di bawah dengan cara pemahaman yang diskusi seperti ini. Ya karena memang tidak, saya harap maklum lah. Ya banyak orang yang kurang belajar tentang cara diskusi sama seperti Anda. Silakan. Iya, kalau Anda mengatakan Anda benar, berarti Anda lebih tidak benar daripada saya. Karena apa yang tertulis, itu yang saya baca. Iya. Di sini dikatakan oleh Paulus, berarti dari Paulus itu Allah mengadakan mujizat. Pauluslah yang memberikan mujizat kepada Allah. Pauluslah yang memberikan kekuatan kepada Allah. Bukan Allah yang memberikan kepada Paulus. Jadi Anda maunya gimana? mengatakan tadi tidak bisa berdiskusi. Lah ini jelas ini. Apa Oke. yang ditulis itu Ini yang diperdebatkan kata oleh ini. Ya iya, itu udah jelas. Oke. Saya baca ya, KBBI aja lah, kita buka nih ya, KBBI. Supaya cepat nih. Oleh kata penghubung untuk menandai pelaku, sebab karena nih. Artinya di sini bisa dipakai karena Paulus, sebab Paulus. Benar kan? Karena Paulus. Iya memang benar kata saya. Iya. Sudah aku baca sebelum Anda baca. Iya. Karena Paulus, Allah akibat Paulus. Benar kan? Oke. Akibat Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memang Nah, dengan itu udah Paulus. jelas. Ya memang dengan Paulus. Berarti Anda yang belum memahami, bukan saya. Ya mana Allah mau? Anda buktikan dalil selanjutnya. Kalau memang Iya. Anda perkataan Kalau sebentar. balik 12, Kalau memang benar. Allah mengadakan mujizat-mujizat oleh karena Paulus, ya kan? Mana dalilnya bahwa Allah turun berdasarkan Paulus lebih tinggi daripada Allah itu? Nah ini dalilnya ayat 11 ini. Kalau ayat 12 itu jelas. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Itu benar. Amin. Puji Benar. Tuhan kalau di Tetapi situ yang tidak benar benar. itu adalah ayat yang 11. Iya.
Nah, itu yang saya permasalahkan. Makanya saya tidak senang dengan sebagian perkataan Paulus itu. Tadi Anda kan bertanya, dasarnya dari mana Pak Dehe tidak menyukai Paulus itu? Saya jawab dengan dalil Kisah Para Rasul 19 ini. Jadi hanya karena ini. Iya, dan dia juga Hanya karena kata oleh ini. ya jelas, oleh kan sama dengan dari. Berarti dari Paulus itu Allah mengadakan mujizat. Berarti Paulus Loh, ini mau dari mana lagi kalau bukan dari Paulus ketika berbicara tentang lebih Paulus? tinggi daripada Allah. Sehingga dia yang memberikan mujizat kepada Allah. Bukan Allah yang memberikan mujizat kepada Paulus. Perkataan beliau ini yang saya tidak suka. Coba Anda kasih analogi yang berbeda. Gimana coba? Supaya orang di bawah mengerti. Ya mestinya ini bukan oleh Paulus, tetapi oleh Allah. Paulus mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh nama Allah, bukan nama Paulus. Mana nama Allah? Ya kan Gitu ya. Allah menanyakan mana yang benarnya, makanya saya beritahu. Ya. Jadi oleh karena Yusuf PI, begitu ya. Ya, DH mengadakan mujizat luar biasa. ya. Dari sebentar. Yang memberikan ke saya. Sebentar. Gini. Nah, lanjut. Saya buat narasinya ya. Oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan mujizat luar biasa, atau oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan suatu diskusi. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi Yusuf PI, baru saya. Iya, kalau oleh Yusuf PI, yang lebih tinggi dia karena dia yang nama pertama. Oh, jadi Yusuf PI lebih tinggi dari kau. Iya, kalau oleh dari Yusuf PI. Jadi Contoh, karena Yusuf PI, DH mengadakan yang namanya diskusi. Berarti Yusuf PI lebih tinggi daripada DH. Anda yakin nggak begini? Oleh DH, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Enggak, Yusuf PI, kita lagi ngomong di ruangan ini aja. Supaya gini, ketika waktu karena sebentar. Supaya di sini oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan diskusi luar biasa. Yusuf PI lebih tinggi begitu. Hah? Kita kasih Iya, makanya coba. Saya kasih supaya mudah nih. Saya kasih lebih mudah. Ini kita kasih contoh. Ya ini oleh Yusuf PI, DH Ngapain nama mengadakan. saya? Loh kan ini supaya gampang analoginya Yusuf. Oleh DH. kita bawa, nama kita saja kita bawa. Loh ini makanya kita lagi bawa. Supaya gampang nih. Karena kau bilang di sini Paulus lebih tinggi daripada. Sebentar, gampang ini supaya itu dua. Gini. Saya tahu, pertanyaan jebakan ini saya tahu. Bukan jebakan, ini lagi Saya analogi. tahu. Supaya ketika waktu kau mengatakan. Tenang ya, Bang. Bukan. Coba kau narasikan ini. Jangan aja. Oleh Yusuf PI, DH mengadakan Oleh Pak Dehe, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Betul. Di mana yang lebih tingginya? Ya, oleh Dehe, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Oleh Dehe. Coba. Jangan pakai mujizat supaya kalian ngerti kata ini. Ya, Enggak, supaya harus. mudah. Harus. Oleh sebentar. Ketika kau bilang seperti itu, oleh Yusuf PI, DH mengadakan diskusi luar biasa. Mana yang lebih tinggi? Berat emang nih. Memang berat kalau hal itu aja.
Kalian mempeributkan suatu hal, dibilang Allah lebih rendah daripada Paulus. Ku analogikan, oleh Yusuf PI, Dehem mengadakan diskusi luar biasa. Enggak, Tiba-tiba beda, ada yang lebih beda, tinggi. Beda. Langsung kita ke Alkitabnya kita ganti Paulus. Aduh. Oleh Enggak, saya ini santai aja diskusinya. Hal-hal seperti itu ketika waktu Anda membungkus dengan penalaran yang sesat, penalaran liar, jadinya seperti ini. Saya ini supaya Nah. membuka cara berpikir. Enggak, beda itu bro, beda. Ya makanya Saya begini. tahu Anda Coba menjebak analoginya saya, gini. Saya tahu. Lo Saya kok tidak mau jebak? jawab itu. Saya Oh, tidak mau jawab. lo nggak mau jawab. Ya enggak. saya tahu Oleh kamu menjebak saya. Yusuf PI, Dehem mengadakan diskusi luar biasa. Mana yang lebih tinggi? Beda. Ini beda. Lo Anda yang Beda. menyatakan premis Beda. bahwa Allah lebih rendah daripada Paulus. Kan Anda yang ngomong di sini. Di sini. Kalau saya buat suatu analogi, oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi luar biasa. Mana yang lebih tinggi? itu Yusuf PI atau Dehe? beda. Loh, saya hanya membuat supaya Ya, saya tidak Anda mau jawab. mengerti. Loh, Saya kalau nggak tidak mau mau jawab, jawab. tadi kan Beda. Anda yang menyatakan bahwa Paulus lebih tinggi daripada Allah. Nah, Coba ini udah saya jelas. buat suatu premis juga nih. Oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi Saya yang tahu, luar biasa. Anda, Mana yang saya lebih tahu tinggi? Anda mencari remis, saya tahu. Saya tahu. Kok cari remis? Iya, saya tahu. Loh, Anda ini mencari bahasa remis. Indonesia. Bahasa Iya, Indonesia betul. saya buat. Betul bahasa Indonesia, tapi saya tahu Anda. Saya memahami sekali bahasa ini, makanya saya buat analogi. Iya. Oleh Yusuf PI, Saya paham. Dehe mengadakan diskusi yang luar biasa. Iya. Adakah yang lebih tinggi antara Dehe dan Yusuf PI? Saya paham itu, makanya saya Saya tidak tanya, jawab. adakah yang lebih tinggi Yusuf PI atau Dehe? Yang dalam kita kalimat saya. contohkan langsung di Kisah Para Rasul 19:11. Oleh RK Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Beda kan? Kenapa? Buntu. Bukan buntu. Saya ini lagi ketawa. Kalau saya buat premis seperti ini, oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi luar biasa. Adakah yang lebih Saya tinggi? tahu Anda cari remis, makanya memberikan Cari seperti remis. itu. Bukan. Anda Karena yang Anda menyatakan tahu, premisnya Anda bahwa tahu bahwa Paulus insya Allah. lebih tinggi daripada Allah. Di mana ini ada yang lebih tinggi? Oke, dah. Bet, aku mau istirahat dah, Bet. Pada Iya, janji iya, aja iya, coba. iya, iya. Oke. Jadi gini, ini kesimpulan saya sih ya buat teman-teman, minimal kita belajar supaya untuk mengetahui dan mengerti. Kita di sini bukan untuk mau cari memperkuat siapa yang lebih pintar cara argumennya, tetapi memperkuat argumen itu lebih baik daripada mempertahankan suatu argumen yang sebenarnya akan diketawakan orang. Orang yang mendengar di bawah, saya ngerti teman-teman semua, hanya mau untuk yang namanya mendengar, mau membela suatu iman yang memang sebenarnya Anda mengerti, tetapi karena sudah terlanjut yang namanya membenci, itu akhirnya mengadakan suatu hal yang membodohi diri sendiri. Jadi saya harap kalau memang dalam satu diskusi kita harus namanya yang menemukan kesimpulan suatu hal yang lebih baik. Jangan hanya diskusi stucknya. Jadi buat Pak Dehe juga, saya ajari Anda Pak, kalau memang mau memperkuat suatu argumen, pakai dengan narasi atau data tambahan supaya kita diskusinya maju. Saya senang diskusi ketika waktu orang tuh memberikan suatu hal yang namanya membuat kita berpikir. Jadi jangan sampai stuck Pak, ya. Itu saya saran aja. Nggak apa-apa kita berbeda, tetapi tujuannya yang penting diskusinya maju. Jangan hanya tentang kata dan bahasa seperti ini. Saya sudah mengerti, saya coba untuk membuat nalar Anda berpikir, tetapi Anda tidak mau berpikir. Ya, saya harap
Anda, teman-teman semua yang ada di bawah, mulailah berpikir dengan cerdas dan berpikir kritis. Jangan membela suatu hal hanya karena kebencian atau ketidaktahuan. Itu membuat kita lebih bodoh. Ya, saya kira demikian. Thank you buat Yusuf PI dan Dehe juga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Thank you. Oke Pak Dehe, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf PI sudah menaikkan saya malam ini, dan kepada penonton semua terima kasih sudah mendukung saya juga. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan bagi teman-teman saya yang sudah berdebat tadi, jika ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pamit ya Pak Ustadz ya. Baik Pak. Nah, demikian tadi kami sebenarnya yang dimana perdebatan Kristen versus Kristen. Nah, jadi ada visi the king gitu ya. Si mata pisau itu kan visi the king itu. Dibuatnya babak belur oleh sesama Kristen itu sendiri. Nah, itu penghujat karena memang Pak Dede ini ya, ini beliau seorang Kristen tapi tidak menjadikan Yesus itu Tuhan ya. Bahkan beliau sendiri mengatakan semua apa yang diimani oleh orang-orang Kristen di Indonesia ini, mayoritas orang-orang Kristen mayoritasnya ini mereka mengikuti kata Paulus, bukan mengikuti kata Yesus gitu ya. Bukan otoritasnya yang diikuti, melainkan orang kedua, yang dimana orang kedua ini tidak tidak terkonfirmasi waktu semasa Yesus hidup itu, bahkan Yesus tidak mengenalnya begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.